Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Isman Rahman Yusron selaku dosen mata kuliah biopsikologi. Dan selamat siang juga kepada teman-teman semua. Kami akan mempresentasikan topik tentang motivasi seksual perempuan dan pertentangannya tentang stres. Saya Derelia Putri Dipa selaku moderator dengan NIM 2207064. Adapun dua rekan saya, yang pertama ada Cahya Rahmalia dengan NIM 2207045 dan yang kedua ada Denisa Nurrahma dengan NIM 2207062. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung masuk pada materi pembahasan yang pertama yang akan dibacakan oleh Cahya Rahmalia. Silahkan. Baik, pada materi pertama ini tentang logika motivasi. Dalam kasus perilaku seks wanita, variabel intervensi penting, motif kekuatan passional disediakan oleh bahan kimia yang relatif sederhana. Estradiol, hormon steroid, karena sifat non-homeostatik dari serangkaian mekanisme yang digerakkan secara hormonal ini. Kita berhadapan dengan sistem motivasi yang lebih sederhana daripada yang dihadapi, misalnya oleh Walsh dan Big. Dapat disimpulkan bahwa manipulasi yang kita terapkan, seperti nutrisi atau hormonal, memiliki efek motivasi, artinya sebagai variabel intervensi, konsep identitas motivasi, penyebab perubahan perilaku yang diperlukan secara logis. Next. Selanjutnya, tentang mekanisme seksual. Ketika tikus laboratorium jantan mendekati betina, seringkali oleh anogenital investigation dan kemudian dengan memasang. Jika hipotalamus betina belum cukup terpapar hormonal, maka dia akan menolak laki-laki dengan feeding atau dengan melarikan diri. Jika sebaliknya, neuron hipotalamus ventromedialnya telah terpapar setidaknya 18 jam. Estrogen tingkat tinggi yang dilengkapi oleh setidaknya 1 jam progesteron. Maka ketika dipasang dia akan melakukan perilaku lordosis. Dorsifleksi vertebral ini benar-benar diperlukan untuk reproduksi. Tanpa perilaku ini tidak mungkin bagi laki-laki untuk memasuki sperma ke dalam pembuahan. Next. Dalam gambar ini menjelaskan sebagian gen yang diaktifkan oleh estrogen. Estrogen E setelah terikat dengan reseptor estrogen IRA dan B, meningkatkan tingkat ekspresi banyak gen yang berpartisipasi dalam beberapa aspek perilaku reproduksi wanita. Efek midbrain pada neuron retikular medular dan fasilitasi aktivitas mereka berikutnya dalam motoneuron. Otot aksial di sumsum tulang belakang akan meningkatkan lordosis. Dorsiflexion vertebral terjadi agar estrogen untuk memfasilitasi lordosis. miRNA baru dan sintesis protein baru harus terjadi. Persyaratan ini mengikuti secara alami dari fakta bahwa reseptor estrogen IR-alpha protein zinc finger yang ditemukan dalam inti sel neuron dalam inti ventromedial hipotalamus. Ligand diaktifkan faktor transkripsi setelah aktivitas IR-alpha dengan mengikat estrogenik ke domain pengikat ligandnya. IR-alpha pada gilirannya mengikat spesifik bagian dari aso-DNA disambungkan dengan gen responsif estrogen. Beberapa di antaranya ditemukan dalam jaringan
otak hipotalamik dan limbik telah terbukti menumbuhkan perilaku lordosis. Agar game penting, perilaku yang difasilitasi estrogen dihidupkan. Tidak hanya harus mengikat R-alfa dengan elemen respon estrogen DNA, tetapi juga perubahan tertentu dalam struktur kromatin harus terjadi. Artinya, kromatin struktur protein yang menyelimuti DNA dalam sel harus tidak diungsikan sehingga elemen respon DNA dapat diakses secara fisik oleh reseptor estrogen pembawa ligan. Next. Efek hormon seks tidak terbatas pada perilaku kawin itu sendiri. Dalam beberapa kasus telah ditunjukkan bahwa estrogen pada wanita dan androgen pada laki-laki meningkatkan komunikasi antara jenis kelamin melalui indera jarak dan kemudian indera kulit. Kami telah membayangkan rangkaian komunikasi pacaran ini sebagai corong perilaku bergantung pada hormon, yang memiliki efek membawa konspesifik yang kompeten secara reproduksi ke tempat yang sama pada saat yang sama untuk kawin dengan paparan minimal predator. Next. Selanjutnya, tentang membandingkan seks dan stres. Peristiwa reproduksi pada wanita berfokus dari adaptasi seluruh tubuh hingga peristiwa perilaku spesifik. Sedangkan stres dapat dimulai dari peristiwa perilaku spesifik hingga akhirnya mempengaruhi seluruh tubuh. Lalu seluruh tubuh dari ovarium ke hipofisis dan otak, peristiwa seluler terjadi sedemikian rupa sehingga pada sore hari terus selama periode singkat ini. A. Lonjakan ovulasi hormon luteinizing akan dilepaskan ditambah dengan B. Menerima pembuahan oleh kinerja perilaku lordosis. Dengan demikian, peristiwa di seluruh tubuh untuk jangka waktu yang lama menentukan sepasang spesifik acara yang digabungkan selama periode waktu singkat. Stres justru sebaliknya, peristiwa perilaku individu pada waktu spesifik dapat memicu perubahan di seluruh tubuh yang berlangsung lama. Next. Selanjutnya pada gambar ini membandingkan seks dan stres. Peristiwa reproduksi pada wanita fokus dari seluruh tubuh adaptasi dalam jangka waktu yang lama ke peristiwa perilaku si spesifik neuroendokrin. Sebaliknya, stres dapat dimulai dari peristiwa perilaku spesifik untuk akhirnya mempengaruhi seluruh tubuh dan menghasilkan konsekuensi yang berlangsung lama. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada mekanisme stres. Upregulasi sumbu HPA yang berkepanjangan karena pertentangan stres yang berkelanjutan dan intens, atau mekanisme mengatasi stres yang gagal dapat memicu gangguan metabolisme, vaskular, kekebalan tubuh, dan juga kejiwaan. Ini hanya mengikuti bahwa fungsi reproduksi dipengaruhi oleh stres dan mengingat pembicaraan silang omnipresent antara HPA dan sumbu hipotatis, hipofisis, gonadal atau HPG. Gangguan ini berpotensi memaksakan hasil dari keberhasilan reproduksi dan keberlangsungan hidup trade-off. Next. Menanggapi peristiwa yang menegangkan, neuropeptides, kortitropin, releasing hormone atau CRF, dan argin vasopressin atau AVF disintesis dalam bagian parvoseluler dari inti paraventrikular hipotalamus atau PVN. CRF juga disintesis dalam neuron inti pusat dan medial amigdala dan inti tempat tidur terminalis stria. CRF kemudian diangkut ke adenohipotesi melalui sistem portal hipotaluma, hipotesis, dan setelah mengikat reseptor spesifik, itu memicu sintesis dan kerusakan melakotin atau POMC.
menghasilkan pelepasan beta endorfin. Alpha melanocortin merangsang hormon atau AMSH dan hormon adrenocorticotropin atau ACTH ke systemic circulation. AFP mempotensikan sekresi ACTH dan diinduksi CRH yang pada gilirannya merangsang korteks dan medula kelenjar adrenal untuk mensintesis glucocorticoids dan adrenalin masing-masing. Next. Kortikosteron menjadi glucocorticoid utama yang mendeteksi dalam sirkulasi hewan pengerat, mewakili produk akhir dari aktivitas sumbu HPA yang disebabkan oleh stres dan setibanya di otak memberikan mekanisme umpan balik pada tingkat hipotalamat dan hipotesis ekstra, sehingga mencegah aktivitas sistem yang berlebihan. Seperti hormon seks yang diperkenalkan di atas, steroid, stres, tindakan hormonal membawa kita ke penggunaan teknik biologi molekuler dan resolusi tinggi neuroanatomi. Next. Efek steroid adrenal yang disebutkan sebelumnya dan efek lain yang tidak tercangkup di sini dimediasi oleh reseptor glucocorticoid atau GRS dan reseptor mineral corticoid atau MRS. Keduanya faktor transkripsi ligan diaktifkan. Dinamika endokrin molekul mereka sedang diselidiki. Di antara sifat molekul tersebut ada dua berguna untuk diringkas di sini. Yang pertama ada MR affinity untuk kortikosteron 10 kali lebih tinggi dari GRS sehingga menjadi diduduki pada tingkat kortikosteroid yang beredar sangat rendah, yaitu selama kondisi basal. Kepadatan dan mereka menengahi kepadatan MR lebih tinggi di daerah otak limbik seperti pinggul, hipokampus, dan mereka menengahi pemrosesan kognitif dan timbul stres respon. Namun yang kedua, sebaliknya, GRS meskipun didistribusikan di otak, di mana-mana diperkaya dalam PVN hipotalamik dan mereka menjadi diaktifkan selama lonjakan kortisteroid yang disebabkan stres. Next. Salah satu konsekuensi penting pekerjaan MR dan GR oleh glucocorticoids adalah untuk mempromosikan fase pemulihan dan penghentian respon stres dengan mengganggu faktor transkripsi dan menekan sinyal oleh neuropeptida seperti CRF dan APF. Memang pembatasan besarnya dan durasi respon stres penting karena awalnya respon adaptif menghasilkan renovasi area otak yang dapat dibalik yang terkait dengan pembelajaran dan memori, dapat memberi jalan untuk efek berbahaya pada biologi sel neuron hipokampal. Next. Selanjutnya ada dampak pada perilaku reproduksi pada wanita. Tekanan dari berbagai macam dapat mengganggu perilaku reproduksi wanita dengan secara langsung memblokir mekanisme untuk berperilaku lordosis dengan secara tidak langsung mengganggu. Next. Dari gambar ini, gangguan tidak langsung oleh stres aktivitas sumbu HPA oleh berbagai paradigma stres seperti tantangan kekebalan dan peradangan, stres psikonik, dan hipolikemia yang diinduksi insulin mengganggu untuk waktu pelepasan hormon reproduksi yang tepat dan oleh karena itu mengganggu ovulasi. Secara khusus, hormon pelepasan gonadotropin adalah regulator pusat pencapaian dan pemeliharaan fungsi reproduksi yang tepat dan diproduksi oleh beberapa neuron khusus inti paraventikular dan area preoptik hipotalamus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Daryl.
Baik, untuk materi selanjutnya, kemampuan generator pulsa GNRH untuk merangsang gonadotrop hipofisis untuk mensintesis luteinizing atau LH dan kemampuan generator pulsa GNRH untuk merangsang gonadotrop hipofisis untuk mensintesis luteinizing dan hormon merangsang polikel atau FSH pada hewan pengerat dan monyet pada gilirannya. Responsivitas sel hipofisis anterior khusus ke GNRH juga dipengaruhi oleh administrasi CRF, sehingga mengurangi amplitudo respon gonadotropin serta sekresi toniknya aktivasi sumbu HPA pada hewan pengerat betina dan domba menjelang lonjakan LH. Lonjakan LH preopulasi yang diinduksi estrogen mengganggu puncak LH proestrus. Sementara administrasi bersamaan agonis GNRH mengembalikan lonjakan LH. Peran mediasi CRF dalam efek stres pada aktivitas sumbu HPG berasal dari bukti eksperimental antagonis CRF yang maju tidak hanya terjadinya pubertas, tetapi juga menghapuskan penekanan stres rilis LH dan mengembalikan pulsatilitasnya baik CRF diinduksi, penindasan, dan stres diinduksi, penindasan pulsat LH sekresi ditingkatkan oleh gonadal steroid estrogen. Studi ini vitro menunjukkan bahwa CRF diinduksi dan selektif CRF-R2 antagonis diblokir. Reduction dalam ekspresi mRNA GNRH dalam garis sel GNRH juga menunjukkan bahwa estrogen bertindak sinergis dengan CRF dalam menekan ekspresi GNRH. Selain itu, estrogen sendiri meregulasi ekspresi CRF-R2, menyarankan mekanisme yang mungkin untuk pengaruh penginderaan estrogen pada penindasan yang diinduksi CRF dan penindasan yang disebabkan stres dari generator pulsa GNRH. Efek CRF yang baru saja dijelaskan tampaknya secara tidak langsung dimediasi oleh monoamin, opioid, sistem saraf simpatik, glukokortikoid, serta aktivasi limbik. Peraturan langsung dari sumbu HPG oleh CRF dan pasang-pasang seperti CRF telah dijelaskan oleh Telam dan kawan-kawan. 1998. Setelah mentransinfeksi garis sel ekspres GNRH neuronal dengan mouse atau ayam, promotor GNRH atau konstruksi Lucky pairs CRF dan peptida seperti CRF mengurangi aktivitas reporter Lucky pairs menunjukkan efek penekanan langsung pada neuron yang mengekspresikan GNRH. Jumlah rute di mana stres dapat mengubah proses reproduksi wanita adalah legiun. Pelepasan GNRH ke hipofisis anterior juga dapat ditekan oleh metabolisme energi seluler deficient. Memang, stres metabolisme seperti hipoglikemia yang diinduksi insulin, dan akibatnya energi deficient menekan sekresi LH hipofisis pada beberapa spesies termasuk tikus. Konektivitas neuron GNRH dengan ekstra preoptik RA dan B mengekspresikan sensor energi seperti hindbrain caudal menjelaskan sebagian mengapa induksi glukopenia dalam neuron noradrenergik dari hindbrain caudal menghambat aktivasi umpan balik positif estrogen dan lonjakan LH. Efek langsung stres pada mekanisme otak yang memfasilitasi lordosis, selain memblokir mekanisme hormonal bersepeda alami yang mengatur perilaku reproduksi wanita dalam kasus normal. Beberapa pekerjaan telah menunjukkan kemampuan stres secara langsung untuk memblokir langkah neurobiologis molekuler proksimal ke lordosis. Linda Uphouse dan laboratoriumnya menjawab pertanyaan, apakah stres dapat mengganggu kinerja perilaku lordosis di bawah kondisi endokrin well defined?
Dalam jenis pekerjaan ini, betina ditempatkan ke dalam kandang tikus jantan yang dialami secara seksual dan menerima banyak tunggangan oleh laki-laki. Persentase dari mereka mounts yang munculkan jenis perilaku yang diperlakukan untuk pembuahan. Dorsifleksi vertebral lordosis merupakan lordosis countine. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.